sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami mau nyatakan dengan segenap hati kami ya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami sembah Kau, ku
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pagi hari ini untuk bisa memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Sahabat-sahabat semuanya, saya percaya ketika kita datang kepadanya pada hari ini, ketika kita memilih untuk tetap masuk di dalam hadirat Tuhan, apapun yang sedang kita alami, ketika kita memilih untuk tetap terhubung dengan Tuhan, maka saya percaya ada kekuatan yang baru, ada kasih-Nya yang selalu akan memenuhi setiap kita, ada kuasa-Nya yang akan selalu menguatkan setiap kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari saya mengajak sahabat-sahabat semua bersama-sama kita mau memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau terus terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh datang, kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan penyertaan-Mu, kami boleh merasakan kuasa-Mu yang selalu menopang kami, yang selalu menguatkan kami. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami percaya ketika kami terhubung dengan Engkau Tuhan, maka akan ada kasih-Mu yang akan memampukan setiap kami untuk menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan. Terpujiakan nama-Mu Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku
berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya firman-Mu yang berdaulat atas kami ya Bapa. Kalau di hari terakhir Tuhan, di bulan November ini, kami lalui semua dengan kekuatan daripada-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Perlindungan-Mu untuk pilkada serentak. Perlindungan-Mu untuk selama bulan November, dan kami tahu perlindungan-Mu tetap selalu ada sampai kapanpun. Terima kasih untuk awal bulan yang akan kami lalui mulai besok pagi Tuhan. Bisa berkumpul dengan saudara seiman, berkumpul kembali berkomunitas di bulan Desember. Punya pengharapan baru, iman yang baru, kesembuhan yang baru, mujizat yang baru. Dan kami tahu sampai kapanpun semua pengikut Kristus tidak akan pernah dikecewakannya. Roh Kudus, berikanlah kami roh ayu, iman dan pengertian. Ajari kami punya pengharapan yang benar Bapa. Ajari kami punya pengharapan yang benar. Pengharapan yang sebagai sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kami Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah hamba-Mu Tuhan bisa sharing dengan bahasa yang mudah dicerna, bahasa yang sederhana, sehingga saling menguatkan satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang dicintai Tuhan, diberkati, disembuhkan. Katakan dengan iman. Amin, 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 amin. Shalom, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi sahabat. Kita tahu ini adalah hari terakhir di bulan November. Besok kita sama-sama menyiapkan tubuh, hati kita, jiwa kita, roh kita untuk menerima perjamuan kudus. Besok saya akan melayani Anda 2 kali kebaktian. Nah, hari ini saya mengingatkan bahwa di program Selamat Pagi Sahabat, kita adalah melalui program yang namanya Komsel Bersama, kan, melalui sel grup udara, karena kita bisa jadi tidak di lokasi yang sama, tapi kita terus bisa terkoneksi, terhubung, saudara. Nah, hari ini izinkan kita mulai mendetilkan lagi. Minggu lalu saya sharing tentang membuang sampah hati kita, karena jangan sampai sampah itu ditimbun sehingga Anda lupa akan pengharapan Anda dari Tuhan. Anda lupa bahwa kita punya tujuan, punya visi, yaitu melakukan kehendak-Nya. Nah, Sabtu pagi yang indah ini, izinkan saya sharing tentang pengharapan, saudara. Di mana pengharapan itu akan menjadi sauh yang kuat dan sauh yang aman bagi jiwa kita. Mari kita buka Ayub pasal 8, ayat 11 sampai 13. Ayub pasal 8 ayat 11 sampai 13 dikatakan, dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan, sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Perhatikan ayat 13 dikatakan apa? Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Dalam bahasa lain dikatakan, those who forget God have no hope. Semua orang yang melupakan Tuhan tidak memiliki pengharapan. Saudara, Anda harus paham kata-kata tentang pengharapan ini sampai masuk dalam jiwa kita, saudara. Semua dari kita, termasuk saya, semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin lenyap harapan kita. Semakin lenyap harapan kita, semakin hilang sukacita kita, semakin hilang damai sejahtera kita, saudara. Lalu ada orang ngomong gini, yang penting kan kita optimis, Pak. Anda harus pahami, ada perbedaan yang sangat-sangat jelas dan sangat berbeda antara menjalani hari-hari dengan optimis, dengan menjalani hari dengan penuh pengharapan. Beda, saudara. Orang-orang yang punya pengharapan adalah, yang pertama,
orang dikatakan punya pengharapan? Karena orang-orang itu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang tidak kehilangan sukacita dan damai sejahtera walaupun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan dalam hidupnya. Itu pengharapan. Lah, lalu bedanya apa, Pak? Arti pengharapan yang sesungguhnya dibandingkan optimis. Pengharapan bukanlah optimisme, saudara. Bukan. Pengharapan dan optimis itu berbeda, tidak sama, saudara. Kalau kita bicara pengharapan, kita bicara teologis. Kalau kita bicara optimisme, optimis itu kita bicara psikologis, saudara. Nah, kalau orang hanya mengandalkan optimisnya dia, aku optimis pasti targetku tercapai. Aku optimis pasti masalahku selesai. Itu bagus daripada pesimis, kan lebih baik optimis, saudara. Tapi hari ini saya harus sama-sama kita belajar. Kalau orang itu optimis, itu memberitahu. Contoh. Orang memberitahu bahwa matahari akan terbit besok hari. Sekalipun kalau di luar negeri kan ada 4 musim. Sekalipun Anda ada di musim salju, orang bisa ngomong optimis. Besok matahari akan terbit. Kenyataannya kan belum tentu, saudara. Ya kan? Tempo hari waktu saya di Bandung sama Bro Noel, hujan terus, saudara. Dalam hati, saya orangnya kan bukan orang yang pesimis. Selalu optimis. Nanti sebelum kita berangkat ke stasiun, hujan berhenti, optimis. Pertanyaannya, pasti enggak? Ya belum tentu, hujan terus, saudara. Bisa ya, bisa enggak, ya kan? Tapi bener sih, beberapa kali kalau kita tuh ya, jadi orang itu kalau deket, terus bergaul dengan Tuhan, ya dikabulkan sih. Misalnya nih kita harus berangkat ke stasiun jam 3 gitu ya. Tiba-tiba jam 2 sudah berhenti hujannya, padahal deres sudah. Terus mulai jam 2:30 waktu saya duduk, ada suara di hati, berangkat sekarang aja. Kok saya mikir, kok berangkat sekarang ya? Saya lihat langitnya. Dari langit yang hujan deras, tiba-tiba langitnya cerah, 2:30 lebih sudah mulai awan gelap menutup. Saya langsung ngajak Bruno yang untuk, ayo langsung berangkat ke stasiun aja yuk. Lebih baik nunggu di stasiun. Bener, sampai stasiun kita masih terang. Sampai stasiun duduk, tiba-tiba gerimis, saudara. Tapi itu hanya sikap optimis saja. Bisa ya, bisa dikabulkan doanya, bisa tidak. Ya kan? Nah, optimis seringkali kita itu mengatakan sesuatu yang menyangkali fakta. Faktanya kayak gini kita sangkal karena kita bersikap terus positif thinking. Sekalipun dalam hati kecil mungkin kita menolaknya. Bener gak yo? Dalam hati kecil, waduh, bener gak yo? Tapi karena kita dengan iman dikatakan optimis menyangkali fakta. Optimis itu memang lebih baik dibandingkan Anda jadi orang pesimis. Anda nggak akan maju, saudara. Sangat baik sekali. Tapi Anda harus ingat, optimis itu bisa terjadi dengan syarat Anda mengerjakan, mengupayakannya sendiri apa yang Anda inginkan itu. Ya. Orang kalau ngejar target, kalau orang yang nggak optimis, ya mana bisa tercapai? Nggak bisa. Orang kalau ngejar target, ngejar sesuatu, kalau orang itu optimis, dia punya semangat yang dari dalam untuk mengejar, mengupayakan, mengerjakan sendiri. Anda dan saya bisa bersikap optimis bahwa pasangan Anda dan anak-anak Anda akan berubah. Tapi Anda harus tahu, optimis kita tidak akan dapat mengubah mereka kalau mereka nggak mau berubah. Karena optimis hanya dapat bekerja dalam kondisi keadaan yang dapat kita kendalikan, dapat kita upayakan. Kalau kita nggak bisa mengupayakan, di luar kontrol kita, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Di luar kontrol, saudara. Lah banyak orang menyampah
memasukkan dirinya sampah-sampah dalam kehidupannya. Karena dia stres, tertekan, sampai migrain, mah, asam lambung. Kenapa? Karena banyak hal yang tidak bisa dia kontrol dan tidak terjadi sesuai harapannya. Nah, itulah kenapa Anda harus paham, pengharapan itu beda dengan optimisme. Optimisme akan berkata bahwa semuanya baik-baik saja, padahal faktanya tidak baik-baik saja. Tapi terus berupaya supaya baik-baik saja. Berbeda dengan pengharapan. Pengharapan akan berkata, keadaannya memang sangat buruk. Faktanya memang buruk sekali kondisinya. Memang faktanya ya memang buruk sekali. Bahkan sangat buruk sekali. Tetapi saya masih percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Itulah pengharapan. Yang mau berpengharapan dalam Yesus, katakan amin, saudara. Saudara, Anda harus paham secara alkitabiah, ada 3 jenis pengharapan dalam Alkitab. Yang pertama, yang kita sebut dengan wishful hope. Wishful hope ini yang biasa dipakai orang untuk istilah, ya aku berharap saja. Pengharapan yang biasa, ya aku sih berharap, itu namanya wishful hope. Level yang kedua lebih tinggi dikit, saudara, lebih tinggi sedikit, yang namanya expectant hope, pengharapan yang jauh lebih kuat sedikit karena berdasarkan fakta, jauh lebih kuat dikit. Tapi di Alkitab dikatakan yang namanya pengharapan sejati. Artinya dalam bahasa Alkitabnya certain hope. Pengharapan sejati. Lah, pengharapan jenis ini yang bisa menjadikan sauh, menjadikan jangkar buat Anda dan saya, saudara. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman dan pengharapan, perhatikan baik-baik, iman dan pengharapan tidak bisa dipisahkan, saudara. Karena iman itu dasar dari segala sesuatu pengharapan kita. Iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Anda tidak akan dapat punya iman tanpa pengharapan. Anda harus punya iman jika Anda punya pengharapan. Itu yang satu paket, nggak bisa dipisahkan. Anda harus memiliki iman jika Anda memiliki pengharapan. Kita tidak akan pernah memiliki pengharapan akan surga, bukan? Kalau Anda tidak percaya adanya surga. Ya kan? Kalau Anda nggak punya percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lah mana bisa kita percaya adanya surga? Kita nggak punya pengharapan akan surga, saudara. Nggak punya pengharapan akan Yesus. Itulah kenapa kita mengetahui ada 3 kekuatan. Iman, pengharapan, dan kasih. 2 bulan lalu kita belajar dalam tentang iman. Bulan ini dan nanti sampai Januari kita akan mendalami tentang pengharapan, saudara. Ada banyak orang tahu apakah itu iman, apakah itu kasih, tapi tidak banyak orang mengerti dengan benar apakah itu pengharapan sejati, saudara. Mari kita lihat Ibrani pasal 6 ayat 19. Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat.
dan aman bagi jiwa kita. Dalam terjemahan yang lain dari Living Bible dikatakan, the certain hope of being saved is a strong and trustworthy anchor for our soul. The certain hope, pengharapan sejati, pengharapan jenis yang ketiga, saudara. Certain hope adalah Christian hope. Dalam certain hope tidak ada istilah what if, nggak ada istilah seandainya saja ya, kalau saja, nggak ada, saudara. Dalam pengharapan iman Kristen, dalam certain hope, pengharapan sejati, tidak ada istilah what if, seandainya, moga-moga, kalau saja, nggak ada, saudara. Certain hope itu atau pengharapan sejati adalah pengharapan yang pasti, yang terjamin, yang stabil, tidak berubah, kuat, dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan perhatikan baik-baik, tidak akan mengecewakan, saudara. Pengharapan itu adalah sauh, jangkar, anchor, jangkar, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara, semakin besar kapalnya, nggak mungkin sauhnya, jangkarnya nggak diperbesar. Betul nggak, saudara? Kalau kapal itu kecil, yang menghubungkan kapal dengan jangkarnya kan ada rantainya, betul ya? Kalau kapal itu kecil, jangkarnya ya cuman kecil, rantainya juga nggak besar. Coba kapal pesiar, semakin besar muatan kapalnya, supaya nggak diombang-ambingkan oleh arus ombak yang gede dan tetap kuat kokoh, pasti jangkarnya tambah diperbesar, rantai yang menghubungkan jangkar juga gede-gede, sudah. Saudara, Anda dan saya bisa hidup tanpa makan. Anda dan saya bisa hidup tanpa minum, tanpa oksigen, tapi cuma beberapa menit. Tapi perhatikan baik-baik. Anda tidak bisa hidup tanpa pengharapan, saudara. Itulah kenapa banyak orang tuh nggak bisa membedakan mana yang pengharapan, mana yang optimis. Begitu optimis dijunjung tinggi, tidak mencapai sesuai ekspektasi orang itu down, meninggalkan Tuhan, saudara. Wes gak Tuhan-Tuhanan. Yang lebih parah lagi apa? Bener nggak ya Alkitab ini dari Tuhan? Jangan-jangan ini cuma kertas biasa. Loh, bahaya loh, saudara. Fungsi dari pengharapan itu adalah jangkar bagi jiwa kita. Ada beberapa hal yang saya coba pelajari, saudara. Yang pertama, jika Anda punya pengharapan, Anda tidak akan mudah terhanyut dan tidak akan mudah terhilang saat arusnya datang. Saat ombaknya besar, arusnya datang, Anda nggak gampang ikut dengan suasana, ikut dengan dunia. Nggak cuma ikut, Pak, ngilang, Pak, sekalian. Itu artinya Anda nggak punya jangkar yang kuat, saudara. Kalau Anda dikit-dikit kecewa dengan kehidupan, Anda dikit-dikit kecewa dengan teman gereja Anda, kecewa dengan orang-orang di gereja, kecewa dengan orang Kristen, kecewa dengan tim pelayanan, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan gembala, kecewa dengan banyak hal. Terus Anda menghilang, artinya Anda tidak punya pengharapan, saudara. Itulah kenapa jika Anda tidak punya pengharapan, Anda tidak memiliki jangkar bagi jiwa Anda. Akibatnya apa? Maka Anda akan dengan mudah terhanyut, terhilang oleh arus dunia, saudara. Anda akan semakin menjauh dari Tuhan. Hari Minggu lalu, saya pernah cerita seorang ibu yang
sudah dalam kondisi dikutuki anaknya. Bayangkan ibu yang dikutuki anaknya. Matimu kapan toh, Mam? Sedang mati aja lah wis. Ibu ini sedang kami layani, saudara. Hari Minggu sore kemarin kami ajak ke gereja, tapi belum bisa. Kami akan tidak patah semangat untuk mengajak, karena saya nggak ingin, istri saya juga nggak ingin ibu ini hilang pengharapan, saudara. Dulunya ke gereja, sekarang saya nggak gereja-gerejaan. Semakin jauh dari gereja, permasalahannya tambah banyak. Anda harus ingat, semakin Anda hanyut kepada arus dunia, jangan dipikir Anda akan dalam lindungan Tuhan. Anda akan semakin menjauh dari Tuhan. Anda akan dengan mudah terhanyut dan melenceng dari tujuan hidup kita, saudara. Ingat tujuan hidup kita apa, saudara? Melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan, saudara. Kalau Anda sudah melenceng dari tujuan hidup Anda dan saya, Anda akan mudah terhanyut dan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Terbukti kan? Setelah ibu ini meninggalkan Tuhan, bahkan 3 anaknya nggak seru. Anak yang paling kecil loh, belum menikah pun juga meninggalkan dia. Bahkan doa yang dikatakan apa? Kapan toh mama mati? Mati aja lah wis. Anda akan kehilangan orang-orang yang Anda kasihi, saudara. Anda akan dengan mudah terhanyut dan kehilangan karir, kehilangan bisnis, dan kehilangan, maaf saudara ya, kehilangan masa depan Anda. So, jangan bangga kalau Anda sekarang masih diizinkan Tuhan, belum terpuruk dalam, Anda masih diizinkan, masih punya omset, punya gaji, punya keluarga. Tapi pagi ini dengan segala kerendahan hati, izinkan saya mengasihi Anda. Saya ini tipe orang yang tidak pernah khawatir kalau jemaat pindah gereja. Tidak pernah khawatir. Bagi saya itu soal kecil sekali. Tapi yang saya khawatirkan adalah kalau Anda hidup tanpa pengharapan. Kalau Anda terlalu banyak beban, sampai stres, migrain, sakit lambung, mah, kumat semua. Bahkan berbagai penyakit itu masuk, ternyata setelah dicek, setelah saya dalami, ternyata bukan karena virusnya kebanyakan. Ternyata stres, saudara. Saudara, ingat baik-baik. Anda akan kehilangan dan tidak akan memiliki sesuatu yang tidak Anda harapkan. Sebaliknya Anda akan memiliki pengharapan. Kalau Anda punya pengharapan, Anda akan memikirkannya untuk mendapatkannya, memeliharanya, melindunginya, dan melipat gandakannya. Saya ulangi lagi. Anda akan kehilangan dan tidak akan punya sesuatu yang tidak Anda harapkan. Betul kan? Nggak ada yang diharapkan, ya pasti nggak punya, saudara. Kalau nggak ada yang diharapkan kok. Tapi Anda akan punya, kalau Anda punya pengharapan, Anda pasti akan mikir. Anda pasti akan mendapatkannya bersama dengan Tuhan. Anda akan memelihara pengharapan Anda. Anda akan melindungi pengharapan Anda. Dan Anda akan melipat gandakan pengharapan Anda. Saudara, hidup Anda dan saya, dan dengan segala yang kita miliki, akan mudah terhanyut dan hilang, saudara. Kalau Anda tidak punya pengharapan yang adalah jangkar bagi jiwa Anda. Suatu hari Alexander the Great sebelum meninggal, dia minta beberapa pesan kepada orang-orang terdekatnya. Alexander the Great ngomong gini, suatu hari nanti kalau aku mati, tolong ya, saat yang gotong peti matiku, pastikan itu adalah bukan jenderal-jenderalku, tapi adalah semua dokter yang pernah menangani aku. Yang kedua, semua harta yang sudah kukumpulkan selama aku hidup, biarlah harta itu dibagi-bagikan kepada masyarakat. Ditaruh aja di tempat-tempat untuk dibagi.
Dan yang ketiga, kalau aku mati, izinkan di tandu itu, tanganku biarkan keluar dari tandunya. Biarlah tanganku ke arah kemana, bisa dilihat sama orang tanganku tuh kena arus apa, kena angin apa, biarin aja kewer-kewer. Anda tahu jawaban jenderalnya ngomong apa? Maaf Baginda, kami pasti menjalankan semua perintah Baginda, tapi izinkan saya bertanya, karena saya betul-betul tidak tahu apa alasan Baginda menyuruh kami melakukan 3 hal tersebut. Lalu Alexander the Great yang sudah tua itu ngomong gini, saudara. Kamu tahu nggak? Kenapa aku suruh dokter-dokter yang ngangkat peti matiku? Karena aku pengen ngasih tahu sama semua orang, sepandai apapun dokter menangani aku, lihat akhirnya tetap mati juga, bukan? Supaya orang tahu sehebat apapun kamu hebat di dunia ini, suatu hari nanti kehebatanmu nggak akan ada artinya, karena semua orang pasti mati. Yang kedua, kenapa harta bendaku justru malah dibagikan kepada orang-orang? Aku pengen ngajari mereka semua bahwa apa yang kamu kejar selama hidup di dunia, seberapa banyak hartamu kau kumpulkan, kamu tidak bawa sedikit pun saat kamu mati. Dan yang ketiga, kenapa aku izinkan tanganku keluar dan semua orang melihat bahwa aku sudah meninggal dengan tangan kosong, supaya semua rakyat belajar aku datang ke dunia dengan tangan kosong, dan aku meninggalkan dunia ini juga dengan tangan kosong. Anda harus belajar, saya harus belajar. Hidup Anda dan segala yang Anda miliki akan mudah terhanyut dan hilang jika Anda nggak punya pengharapan yang adalah jangkar bagi jiwa Anda dan saya. Yang kedua yang ingin saya sharingkan kepada Anda, kalau Anda punya pengharapan, Anda tidak mudah tergoncang saat badai datang, saudara. Kalau Anda dan saya punya jangkar berikut rantai yang kuat dan besar, Anda tidak akan mudah tergoncangkan saat badai kehidupan datang. Saudara, coba Anda bayangkan, kalau armada kapalnya sudah besar, loadingnya berat, kapasitasnya besar, tanggung jawab Anda besar, dipercayai Tuhan tanggung jawab besar di dunia. Ingat, Anda bukan dipercayai hanya menggembalakan umat Tuhan, saudara. Kalau Anda hidup sudah masuk dalam pelayanan, Anda dipercayai bukan mengembalakan umatnya, tapi Anda dipercayai untuk menjadikan umatnya menjadi murid-muridnya Kristus, saudara. Kalau loadingnya sudah besar, kapalnya sudah besar, nggak mungkin bisa berlabuh di pantai yang dangkal. Betul nggak, saudara? Selalu di pantai yang dalam. Yang membuat kapal itu nggak sampai jempalik gara-gara terlalu dangkal. Betul kan, saudara? Otomatis kalau ini dipakai untuk laut yang besar, badainya besar, maka butuh rantai dan jangkar yang kuat dan besar supaya nggak mudah tergoncangkan saat badai kehidupan datang. Saudara, jangkar atau sauh bagi jiwa kita bukanlah pada kekayaan, bukanlah pada kekuasaan atau jabatan, bukanlah pada obat atau pada tokoh politik Anda, bukan, jangan salah. Tapi pengharapan Anda dan saya harusnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Nah sekarang kan gini pertanyaannya. Oke, aku sekarang punya komitmen
punya pengharapan hanya kepada Yesus. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan dan memelihara pengharapan sejati? Bagaimana kita bisa mendapatkan dan memelihara the certain hope itu, pengharapan sejati? Yang pertama, saudara, saya catat, pengharapan sejati, certain hope itu berdasarkan, perhatikan, berdasarkan firman Tuhan. Tuhan kalau berjanji itu lewat firman, saudara. Makanya baca firman. Janji-janjinya itu kepada Anda dan saya selalu pada saat Anda baca firman, ada dasarnya Tuhan taruh iman dan pengharapan dalam hati kita. Selalu the certain hope, pengharapan sejati itu berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan penilaian orang. Wah, ben ketoke kita kelihatan hebat gimana ya? Wah, supaya kita nanti supaya keren gimana ya? Wah, supaya nanti mertuaku tambah bangga, orang tuaku tambah bangga sama aku, pacarku tambah bangga, anak-anakku semua dihormati orang. Bukan itu, saudara. Tuhan yang berhak menilai hidup Anda dan saya, bukan orang lain. Itulah kenapa harus benar. Pengharapan sejati itu, certain hope itu berdasarkan firman Tuhan. Pengharapan sejati bukan mengandai-andai, saudara. Di mana orang berandai-andai, andai punya mobil mewah, bukan. Andai punya rumah gedong, itu cuma berandai-andai, saudara, bukan. Di mana orang itu cuma berandai-andai akan memperoleh sesuatu, enggak. Pengharapan sejati itu bukan mengandai-andai. Wah, seandainya aku selamat yo, uripku yo. Seandainya aku nanti meninggal masuk surga yo, hidup kekal yo. Loh, dalam Kristen itu bukan mengandai-andai. Keselamatan dan hidup kekal tuh nggak pernah bisa diberikan kalau Anda nggak punya pengharapan dalam Yesus, saudara. Kalau orang itu nggak pernah bertobat, nggak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya nggak bisa, saudara. Itulah kenapa pengharapan sejati bukanlah berdasarkan apa yang kita lihat, bukan berdasarkan imajinasi kita, bukan berdasarkan perasaan kita, bukan berdasarkan segala macam yang kita pikirkan selama ini di dunia, tapi berdasarkan firman Tuhan. Dan kalau berdasarkan firman Tuhan, perhatikan baik-baik, itu adalah kewajiban Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Loh, enak kan? Makanya kalau Tuhan berjanji sesuatu pada Anda dan saya, ngapain stres? Kita nggak bisa kok melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan kekuatan manusia. Nggak akan bisa, saudara. Makanya nggak perlu stres. Kalau emang dari Tuhan, kita berupaya sungguh-sungguh. Jangan dikit-dikit down, dikit-dikit bingung, dikit-dikit linglung, dikit-dikit healing, dikit-dikit ngilang, dikit-dikit stres, dikit-dikit motung. Nggak bisa, saudara. Kita lakukan berupaya sungguh-sungguh karena kita punya pengharapan. Kapan dipenuhinya? Kewajiban Tuhan untuk menggenapi firman-Nya, saudara. Yang setuju katakan yes. Paham, saudara? Saya harap sebelum bulan Desember. Besok sudah Desember, saudara. Kita masuk bulan di mana kita merayakan Natal. Di mana tema Natal GPI Lamtera simpel sekali. Natal yang mengubahkan segala hal dalam kehidupan kita. Bilangan 23 ayat 19 ngomong apa? Bilangan 23 ayat 19 ngomong apa? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menempatinya? Loh, Allah ya Allah, bukan kita, saudara. Anda berharap dengan orang lain, kan manusia, ya percuma. Banyak dustanya, ya kan? Anda berharap dengan diri Anda yang sudah terlalu jenius dan wow, terlalu keren, Anda akan menyesal, saudara. Ternyata nggak bisa, karena itu kan yang bisa cuma Allah, saudara. Yesaya 55 ayat 11 ngomong apa? Yesaya 55 ayat 11 ngomong apa?
Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Perhatikan ya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Baca selanjutnya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Anda harus menaruh pengharapan kepada firman yang dinyatakan Tuhan bagi Anda dan saya. Pagi hari ini, bangkitkan imanmu dan pengharapanmu kepada Dia. Jadikan imanmu, pengharapanmu menjadi sauh, jadi jangkar yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, bagi hidup kita. Ingat Ibrani 6 ayat 13-16. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Siapa yang berjanji, saudara? Allah. Dikatakan sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat 14 dikatakan apa? Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15 dikatakan apa? Abraham menanti dengan sabar. Ngomong kiri kanannya. Kalau itu dari Tuhan. Sabar, saudara. Dikatakan apa? Dan dengan demikian, kalau orang itu sabar, tidak dikit-dikit motong, dikit-dikit ngilang, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit menyampah, dikit-dikit kepo, dikit-dikit ngerumpiin ke orang lain. Tidak selesai-selesai, saudara. Ayat 15 dikatakan apa? Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya. Yang mengakhiri segala bantahan. Mari kita lanjutkan 17-19. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya. Perhatikan saudara, dengan sumpah. Ayat 18 dikatakan apa? Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdosa, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ayat 19 baca yang keras, sama-sama 2-3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pagi ini saya mendukung Anda semuanya terus melekat sama Tuhan, terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Semua yang dijanjikan sama Dia gak usah disangsikan lagi. Sabar, upayakan sungguh-sungguh, lakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu melakukan semua kehendaknya. Maka semua janjinya pasti akan digenapi. Satu pujian buat kita semua. Harapanku tak akan
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Mu ya Bapa, ajari kami untuk terus kuat dalam pengharapan kami. Sampai hari ini Kau buat kami semakin hari semakin percaya, semakin melekat, semakin terhubung. Semakin hari pengharapan kami menjadi sauh, jadi jangkar yang aman bagi jiwa kami. Sauh dan jangkar yang kuat bagi jiwa kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami selalu mengizinkan banyak sampah-sampah di hati kami. Selalu melakukan hal yang gak perlu. Melakukan sesuatu yang tidak membawa berkat buat orang lain. Kami gampang sekali terombang-ambing dengan kehidupan. Gampang sekali curhat sana, curhat sini yang enggak. Ampuni kami Bapa, kalau kami menjadi orang yang gampang terombang-ambing. Pagi hari ini, akhir bulan November ini Tuhan, ingatkan kami untuk mengalami yang namanya Natal yang mengubahkan hidup kami di bulan Desember ini. Dari awal Tuhan besok pagi kami beribadah, berikan kami kekuatan terus untuk mengingat bahwa semakin kapal kami dibuat besar oleh Tuhan, kami membutuhkan sauh, membutuhkan jangkar, membutuhkan rantai yang besar dan kuat. Dan kami tahu setiap hari Kau buat iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari pengharapan kami semakin lama semakin besar. Dan kami tahu semua itu di luar kendali kami. Tapi hari ini kami belajar, justru kami belajar bahwa kewajiban Tuhanlah untuk membuat semuanya terjadi. Kami harus terus melekat padamu Bapa. Kami terus mau terkoneksi, terhubung denganmu. Kami tidak mau lagi melakukan hal yang konyol, miring ke kiri, miring ke kanan, malah muter balik gak karu-karuan. Tapi hari ini kami mau terus berharap padamu. Pagi ini kalau ada yang sakit Tuhan, saudara kami sakit, sahabat kami, keluarga yang ada sakit, pagi ini kalau hanya berupa karena stres penyebab penyakit itu, karena sampah yang terlalu tertimbun yang banyak sehingga menyebabkan sakit, pagi ini kami berdoa, sembuh dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus. Semua virus-virus yang ada dalam tubuh kami, bakteri-bakteri, kuman, dari ujung kepala sampai ujung kaki, apapun penyakitnya, baik berat, menengah maupun penyakit yang ringan, sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya dengan iman sembuh dalam nama Yesus. Yang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan, pagi ini Kau buat kami terus semakin hari semakin mantap di dalam Kau. Kami yakin tangan-Mu terlalu panjang untuk terus mengangkat kami. Tangan-Mu terus punya kesabaran yang kuat untuk terus bersabar pada kami. Kau ajari kami terus Tuhan untuk punya pengharapan. Kau berikan mujizat kami Tuhan, tidak pernah terlepas. Bahkan kami yang terikat dan belenggu Tuhan, yang terikat dan terbelenggu, Kau bebaskan mulai hari ini. Demi nama Yesus. Sebelum kita selesai, izinkan saya berdoa berkat buat Anda semuanya. Angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Diberkati setiap langkahmu. Kemanapun kau keluar dan masuk, mendapat perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya
dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang dibentuk Tuhan, dicintai, diberkati, dan dibuat kuat pengharapan kita menjadi sauh dan jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pagi ini kita katakan dengan iman. Amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Sampai ketemu besok pagi dan besok sore. Saya meminjam tangan Anda untuk like and subscribe channel ini. Dukung GBI Lamtera untuk bisa melayani semakin hari semakin banyak orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan, dan biarlah kita semakin kompak, semakin kita antusias, semakin optimis. Tapi ingat, jangan berhenti hanya optimis. Punyalah pengharapan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Memuliakan namamu,